السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita membaca tafsir ayat kursi dari Syekh Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Taysir Al-Karim Ar-Rahman, sampai pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Dan tidak akan ada, mereka tidak bisa meliputi sedikit pun dari ilmu Allah kecuali siapa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, dan kursinya meluasi langit dan bumi, atau seluas langit dan bumi. Wa hadza yadullu ala kamali 'azamatihi wa sa'ati sultanih. Kata Syekh Sa'di, ini menunjukkan kesempurnaan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Idh kana hadhihi halatul kursi. Kemarin sudah dibahas masalah ilmu, bahwa Allah mengetahui apa yang telah lalu dan apa yang akan datang, dan gak akan ada yang bisa meliputi ilmu Allah kecuali siapa yang diajarkan oleh Allah padanya, dan dia hanya tahu yang diajarkan. Qala, maka yang diterangkan oleh beliau yang kedua, kalimat wasi'a kursiyyuhu as-samawat wal ard. Kursinya seluas langit dan bumi. Ini menunjukkan keagungan Allah dan luasnya kekuasaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana hadhihi halatul kursi, di mana demikian keadaannya kursinya Allah Subhanahu wa taala. Annahu yas'a as-samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ala 'azamatihima wa 'azamati man fihima, dengan betapa besarnya apa yang ada pada keduanya, atau besarnya keduanya, dan besarnya apa yang ada dalam keduanya. Artinya langit sangat besarnya, bumi sangat luasnya, dan yang ada di dalamnya, gunung-gunung betapa besarnya. Ternyata kursi Allah meluasi atau seluas langit dan bumi. Wal kursiyyu laisa akbaru makhluqat. Padahal kursi
bukan sebesar-besar makhluk. Dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bal huna ma huwa a'zam minhu. Bahkan di sana ada yang lebih besar lagi dari kursi. Wa huwa al-'arsy, yaitu al-'arsy. Sehingga Allah membanggakan dirinya dengan menyebut kalimatnya atau sifatnya Rabbul 'Arsyil 'Azim. Rabbul 'Arsyil 'Azim, pemilik 'arsy yang sangat besar. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan juga makhluk-makhluk yang lainnya yang ma la ya'lamuhu illallah. Dan makhluk-makhluk lainnya yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru makhluk-makhluknya. Maka bagaimana penciptanya? Wa fi 'azamati hadhihi al-makhluqat, dengan besarnya makhluk-makhluk ini, tahayyar al-afkar. Pemikiran-pemikiran manusia sudah tahayyara, sudah bingung mereka. Terheran-heran. Tahayyara dari kata hayaran. Hayaran maknanya bingung dan heran. Bisa jadi kalimat heran dari bahasa Arab. Hayaran. Wa takilul absar, dan mata-mata sudah tidak sanggup, sudah tidak mampu untuk memandangnya atau untuk melihatnya. Bisa kamu melihat langit secara keseluruhan? Tidak. Hanya terlihat satu arah saja. Yang sebelah sana nggak kelihatan. Kamu lihat yang sana, yang sini nggak kelihatan. Saking berat besarnya, karena besarnya langit. Dan terlihat sepertinya membentuk lingkaran. Bukan demikian keadaannya. Tetapi matamu yang tidak sanggup untuk melihatnya, maka dia cekung sesuai dengan cekungnya mata-mata kita sendiri. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Itu baru langit. Bagaimana dengan arsy yang wasi'a, atau bagaimana dengan kursi yang wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard? Bagaimana dengan kursi yang luasnya seluas langit dan bumi? Bagaimana yang lebih besar dari itu? Arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang langit yang 7 dibandingkan dengan arsy seperti 7 cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. 7 cincinnya itu adalah 7 langit, sedangkan padang pasirnya itu adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya arsy. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar dan lebih agung? Ikhwani fillah, azakumullah. Cukup kita melihat bagaimana besarnya makhluk-makhluknya, sudah kita tahu betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala yang sama sekali tidak bisa terbayangkan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kursinya saja. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Yadullu ala kamali 'azamatihi wa sa'ati sultanih. Itu cukup untuk menunjukkan keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa taqalqalal jibal. Kalau kita melihat betapa besarnya kursi Allah, maka kita lihat betapa kecilnya gunung-gunung. Wa taka anha fuhulur rijal, dan tentunya akan semakin kecut, takut, merasa kerdil, merasa kecil orang-orang laki-laki yang hebat, yang gagah perkasa, jadi kecil, jadi ciut dia melihat betapa besarnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah tentang makhluk-makhluk Allah. Jangan berfikir tentang zat Allah. Cukup dengan makhluk-makhluk Allah kita bisa mengetahui betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya, betapa kuasanya, betapa agungnya.
Dengan melihatnya besarnya kursi tadi, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, pikiran kita sudah terheran-heran. Mata sudah tidak sanggup untuk memandangnya. Gunung terasa kecil dan para rijal menjadi taka. Jadi takut atau menjadi kecil atau merasa takut kepadanya. Fa kaifa bi'azamati khaliqiha wa mubdi'iha. Itu baru melihat makhluknya. Bagaimana kalau mengetahui agungnya pencipta makhluk tersebut? Wa mubdi'iha, yang mengadakannya. Walladhi awda'a fiha minal hikami wal asrari. Apalagi mengetahui apa yang diada-adakan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah dari hikmah-hikmah di dalamnya. Wal asrar, rahasia-rahasia di dalamnya. Ma'auda. Apalagi mengetahui apa yang Allah adakan di dalamnya dari sekian banyak perkara yang menakjubkan. Yang diketahui oleh manusia baru sekian. Seujung kuku, sedikit sekali. Masih banyak lagi keajaiban-keajaiban makhluk Allah. Masih banyak lagi rahasia-rahasia makhluk Allah. Masih banyak lagi yang belum diketahui oleh manusia. Baru sedikit sekali. Dan itu cukup menunjukkan betapa agungnya penciptanya. Betapa sempurnanya penciptanya. Wa huwal khallaqul alim. Maha pencipta lagi maha mengetahui. Apalagi mengetahui hikmah-hikmah di dalamnya yang semuanya enggak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, Engkau tidak ciptakan semua ini sia-sia. Alang ilalang ada manfaatnya. Allah ciptakan ada sesuatu hikmah di sana. Yang kamu mungkin merasa terganggu dengan ba'udatin fama fawqaha. Ternyata di sana ada hikmah. Kenapa Allah ciptakan? Yang kadang diketahui oleh manusia, kadang tidak diketahui. Kadang kita tahu, kadang kita belum tahu apa hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Karena tidak mungkin Allah ciptakan sia-sia. Bukan sifat Allah menciptakan sesuatu sia-sia. Allah ciptakan pasti ada hikmah. Karena Allah memiliki sifat hakim. Wa huwa ahkamul hakimin. Yang maha hikmah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Disebutkan walladzi qad amsaka as-samawati wal arda an tazula min ghairi ta'bin wala nasabin, yaitu Allah yang mengadakan langit dan bumi ini, kemudian Allah pegang. Amsaka as-samawati wal ard, langit-langit dan bumi Allah pegang agar tidak bergeser, agar tidak berubah, agar tidak jatuh. Amsaka maknanya mengokohkannya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Antazula, agar tidak bergeser. Maka Allah SWT selalu mengingatkan agar kita memperhatikan ciptaan-ciptaannya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kata Allah, apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Apakah mereka tidak melihat bagaimana Allah angkat langit tanpa tiang? Bighairi amadin tarawnaha. Bighairi amad. Kita membuat atap-atap ini semua pakai tiang. Tapi langit Allah angkat tanpa tiang. Tarawnaha. Wal jibal kaifa nusibat. Bagaimana Allah pancangkan gunung-gunung kokoh. Masih Allah katakan wa ilal ard, apakah tidak melihat bumi kaifa sutihat, bagaimana dihamparkan oleh Allah sehingga kalian bisa litasluku minha subulan fijaja, agar engkau bisa berjalan di atasnya dengan mudah. Ikhwan ibn a'azakumullah, belum berbicara tentang gravitasi yang kamu bisa berpijak di bumi ini dengan mantap
Tanpa itu nggak bisa. Nggak bisa kokoh semua yang ada di bumi ini. Akan terjadi kekacauan. Maka Allah selalu menyatakan, afala yanzurun. Apakah mereka tidak melihat? Afala taraun. Apakah kalian tidak memperhatikan? Termasuk di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kursinya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Yang meluasi atau seluas langit dan bumi. Dan ini menunjukkan keagungan Allah yang menciptakan makhluk-makhluk yang sangat besar, yang sangat agung, seperti kursi, dan lebih besar lagi arasy, dan kursi lebih besar daripada langit-langit, sedangkan langit kita ketahui sangat besarnya, lebih dari bumi ini, dan bumi dibandingkan dengan planet-planet yang ada di atas kita ini, tidak ada apa-apanya. Ada satu planet yang kalau dibandingkan dengan bumi, planet itu sebesar bumi, bumi yang sebesar titik-titik yang terbang ketika cahaya matahari masuk ke rumah kamu. Ada titik-titik yang terbang. Seperti itu buminya. Planetnya sebesar ini, sebesar bumi. Itu salah satu dari benda-benda langit. Seberapa besarnya langit? Dan di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Terus di atasnya lagi ada langit lagi. Ada langit lagi. Satu Andromeda saja sudah terlalu besar. Ukurannya sudah susah. Mereka mengukur dengan ribuan tahun cahaya. Itu masih kurang. Masih lebih besar dari itu. Habis sudah. Alat ukurnya sudah tidak ada. Angkanya sudah tidak bisa disebut. Itu baru satu Andromeda. Sedangkan langit ada berapa? Dan itu baru satu langit. Masih ada langit di atasnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian maka kita hanya bisa menyatakan subhanal khallaq. Maha suci Allah yang maha pencipta. Subhanallah al-aliyyil azim. Maha suci Allah yang maha agung, maha besar, maha kuasa. Dan Allah atur langit-langit dan bumi dan seluruh alam semesta dengan tidak perlu lelah, gak perlu capek untuk ngurus seluruh alam. Satu daun jatuh dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Sekian malayin pohon-pohon ditambah lagi perkara yang lebih besar dari itu yang terjadi setiap saat, setiap detik. Terjadi sekian kejadian di muka bumi dan di langit sana. Semuanya Allah atur. Dengan pengetahuan Allah, dengan kehendak Allah, enggak ada yang luput satu pun dari kekuasaan Allah Ta'ala. Baik. Apa susah bagi Allah? Tidak susah bagi Allah. Wa ma massana min lughub, kata Allah. Tidak mengenaiku kelelahan. Wa ma massana min lughub. Dan juga dalam ayat kursi Allah katakan wala yauduhu hifdhuhuma, tidak menyusahkan dia memelihara keduanya, langit dan bumi. La yauduhu kata Syekh Sa'di ay la yuthqiluhu. La yuthqiluhu, tidak tsaqil, tidak berat bagi Allah Taala. Untuk memelihara keduanya, melihara langit-langit dan memelihara bumi, menjaganya, mengaturnya, mengangkatnya tanpa tiang, dan mengedarkan seluruh edaran-edaran matahari dan bulan dan seluruh benda-benda langit, bagi Allah tidak sulit, bagi Allah tidak berat. Wala yauduhu hifdhuhuma ay la yuthqiluhu hifdhuhuma, tidak memberatkan dia. Wa ma masana min lughub, kata Allah, tidak pula mengenai dia nasabun wala wala ta'ab. Maka sungguh kedustaan yang besar ucapan Yahudi yang berkata bahwa hari Sabtu Allah istirahat. Tidak perlu. Allah tidak memerlukan istirahat. Allah tidak pernah lelah. Yahudi mengucapkan kalimat kufur bahwa Allah menciptakan
langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Dari mulai hari pertama, Ahad. Kemudian hari kedua, Thulatha. Hari ketiga, Arbi'a. Hari keempat, Al-Khamis, Khamsah. Kelima. Dan keenam, Yaumul Sabt. Dan keenam, Yaumul Jum'ah. Maka setelah itu, hari Sabtunya, jangan diganggu katanya. Allah istirahat. Astagfirullahaladzim. Hada min jahlihim wa kufrihim. Maka Allah bantah dalam sekian ayat dalam Al-Quran. Ada kalimat yang disebutkan dengan kalimat la ya'uduhu hifdhuhuma. Ada kalimat yang menyatakan wa ma massana min lughub. Ada kalimat yang tidak menyentuh akun nasab. Semua itu membantah mereka, Yahudi dan sejenisnya, yang menganggap bahwa Allah membutuhkan istirahat, lelah pada hari Sabtu. Maka kalian tidak boleh keluar, tidak boleh ini, tidak boleh itu, ila akhirih. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah maha tinggi. Sifat al-ali, yakni sifat ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bidzatihi fawqa arsyihi, bahwa Allah maha tinggi semuanya. Tinggi kedudukannya, tinggi keagungannya, tinggi pula zatnya. Jangan mempersempit yang luas. Dan jangan mengkhususkan yang umum kalau tidak ada dalil. Wahai kaum muslimin, Allah menyatakan maha tinggi secara am, maka semua sisinya Allah maha tinggi. Kedudukannya maha tinggi, kemuliaannya maha tinggi, dan termasuk zatnya juga maha tinggi. Kenapa dipilah-pilah? Oh bukan itu tingginya, bukan zatnya. Yang tinggi itu keagungannya saja. Yang tinggi itu hanya kemuliaannya, kedudukannya. Adapun zatnya tidak di mana-mana, bukan di atas sana. Terus di mana? Di bawah. Oh nggak mungkin di bawah. Terus di mana? Ya jangan ditanya di mana. Allah tidak di mana-mana. Ya berarti nggak ada. Ada, tapi nggak di mana-mana. Ini pembodohan. Pembodohan masyarakat muslimin. Tidak dikenalkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang maha tinggi. Kalau Allah tidak menyebutkan tingginya, tinggi apanya? Am. Mutlak. Tinggi secara mutlak. Tinggi kedudukannya, tinggi kemuliaannya, tinggi kehormatannya, tinggi segalanya. Termasuk tinggi zatnya. Al-aliyu biqahrihi li jami'il makhluqat. Allah maha tinggi dengan kedudukannya di atas seluruh makhluk-makhluknya. Al-ali biqudrahi biqadarihi, dan juga maha tinggi dengan kekuasaannya. Kekuasaannya maha tinggi. Likamali sifatihi, karena sempurnanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani bin a'azakumullah. Dalla ala uluwihi kitabullah wa sunnatur rasul wa ijma' wal fitrah wal aql. Menunjukkan tingginya Allah secara zat ditunjukkan dalam Al-Quran, ditunjukkan dalam sunnah, ditunjukkan secara ijma' kesepakatan para salafus saleh, ditunjukkan pula secara akal sehat manusia, ditunjukkan pula secara fitrah. Secara ayat sudah jelas di dalam kitab ini, dan ayat yang sedang kita baca, aliyun, bahwa Allah maha tinggi. Cukup. Ditambah lagi dengan sekian banyak ayat yang menyatakan bahwa Allah di atas, Allah maha tinggi. Allah disebutkan fauqakum, Allah di atas kalian. Apa enggak ada ayat seperti itu? Ada, bukan satu. Hadis lebih banyak lagi. Bahkan dikisahkan bagaimana malaikat naik kepada Allah. Berarti Allah di mana kalau malaikat naik? Allah di atas. Dan juga secara akal sehat, di manakah letaknya yang lebih mulia? Selalu di atas. Secara akal. Secara akal, setiap yang lebih mulia diletakkan lebih tinggi. Alaysa kadzalik? Bagaimana letaknya gurumu di hadapanmu? Lebih tinggi. Bagaimana presidenmu di atas rakyatnya? Lebih tinggi kedudukannya.
Masa tempat duduknya di bawah, rakyatnya di atas? Kebalik. Justru lebih tinggi. Presidennya kenapa? Lebih mulia. Secara akal yang lebih mulia, lebih tinggi. Maka Allah yang maha mulia, maka maha tinggi. Kok bodoh amat mereka? Kok bodoh amat? Sederhana sekali. Secara fitrah. Disebutkan oleh seorang yang pernah berpemahaman Asy'ariyah. Kemudian dia taubat. Menyesali. Dan mengatakan, sungguh demi Allah, sampai hari ini aku tidak bisa menjawab perasaanku sendiri. Nah, ini fitrah. Aku tidak bisa menjawab perasaanku sendiri. Setiap aku menyatakan ya Allah, aku langsung menenggak ke atas. Menengadah ke atas. Ya Allah. Kenapa? Itu fitrahnya saya. Saya tidak bisa menjawab, kata dia. Fitrah saya selalu ketika menyatakan ya Rabbi, otomatis kepala menengadah ke atas, tangan juga ke atas. Ya Rabbi. Jelas menunjukkan kalau Allah di atas. Secara fitrah. Tidak ada fitrah orang, ya Allah kemudian kamu nunggul ke bawah begitu. Atau ke samping, ya Rabbi, ke kiri atau ke kanan. Tidak ada. Semua otomatis ke atas. Lima ada fitrah. Maka kitaban wa sunnatan wa aqlan wa fitratan. Sehingga siapa yang tidak mau menerima sifat tingginya Allah secara zat, berarti dia membohongi dirinya sendiri, membohongi akalnya sendiri, dan menentang Quran wa sunnah sekaligus. Rasulullah SAW wa nasallahu hidayah. Al-azim, setelah sifat al-ali, sifat al-azim. Alladhi tatada'al 'inda 'azamatihi jabarutul jababir. Maha agungnya Allah dengan keagungan yang gak ada apa-apanya. Tatada'al itu artinya kecil sekali, tidak ada apa-apanya. Semua raja-raja yang merasa besar, semua jabarutil jababirah, raja-raja yang sombong, raja-raja yang merasa besar, penguasa terbesar di muka bumi, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa tasghur fi janibi jalalih, akan menjadi kecil di samping kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tasghur unuful mulukil qahirah, akan menjadi kecil, menjadi rendah, menjadi kerdil semua penguasa-penguasa yang gagah di muka bumi. Allah akan panggil, Allah akan tantang nanti yaumul qiyamah dengan menyatakan Anal Malik, Anal Malik. Aina mulukud dunya. Dan itu diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, dalam hadis-hadis yang sahih. Allah katakan Anal Malik, Anal Malik. Ainal mulukud dunya, mana raja-raja dunia? Dalam keadaan Allah sudah menggenggam bumi dan menggulung langit. Wal ardu qabdatuhu yaumal qiyamah. Was samawat matwiyatun biyaminih. Bumi dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Walaysa kamitslihi syai', dan tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apapun. Jangan dibayangkan seperti genggaman manusia. Wal ardu qabdatuhu yaumil qiyamah. Bumi di dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun biyaminih, dan langit-langit digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata, Anal Malik, Anal Malik. Aina mulukud dunya? Aina mulukud dunya? Nabi menerangkannya di atas mimbar dalam keadaan keras suaranya, bergetar badannya dan jatuh kainnya. Ketika menggambarkan Allah menantang, aina mulukud dunya? Anal Malik, Anal Malik. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa subhana man lahul 'azamatil 'azimah. Maha suci Allah yang memiliki keagungan yang maha agung. Wal kibriya al jasimah, memiliki kebesaran yang maha besar. Wal qahri wal ghalabah, yang memiliki kekuasaan dan kemenangan atas segala sesuatu. Faqad ishtamalat hadhil ayah ala tauhidil ilahiyah. Maka ayat ini, ayat kursi, mencakup tauhidul uluhiyah, dan mencakup pula tauhidul rububiyah, dan mencakup pula tauhidul asma'i was sifat sekaligus. Masya Allah. Mana tauhidul uluhiyahnya? Awal kalimat, Allahu la ilaha illahu, tauhid uluhiyah. Mana tauhid asma wa sifatnya?
huwal hayyul qayyum. Al-hayy mencakup seluruh sifat-sifat zatiyah. Wal qayyum mencakup seluruh sifat-sifat fi'liyah. Mana rububiyahnya? Rububiyahnya ketika di akhirnya menyatakan wa huwal aliyul kabir wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak susah dalam memelihara keduanya. Ini memelihara rububiyah. Sifat Rabb maknanya memelihara langit dan bumi, mengatur, memberi rezeki, menjalankannya. Semua itu namanya rububiyah. Maka dalam ayat ini tercakup tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid rububiyah. Wa ala ihatati mulkihi wa ihatati ilmihi, dan juga mencakup liputan Allah terhadap segala sesuatu secara ilmu, dan liputan terhadap segala sesuatu secara kekuasaan. Ihatu mulkihi meliputi segala sesuatu, kerajaannya, kekuasaannya. Ihatati ilmihi meliputi segala sesuatu, ilmunya. Wa sa'ati sultanih, dan luasnya kekuasaannya. Wa jalalihi wa majdih, dan keagungannya serta kemuliaannya. Wa 'azamatihi wa kibriyaih, keagungan dan kebesarannya. Wa 'uluwihi 'ala jami'i makhluqatih, dan menunjukkan tingginya Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya. Fa hadhil ayah bimufradiha aqidatun fi asma'i wa sifati mutadamminatun li jami'il asma'il husna wa sifatil ula. Maka ayat ini saja bimufradihi sendiri itu sudah cukup mencakup akidah dalam masalah uluhiyah, rububiyah, dan asma sifat sekaligus seluruhnya. Selesai. Satu ayat saja. Inilah penyebabnya kenapa ayat ini dikatakan a'zamu ayatin fi kitabillah. Sebesar-besar ayat dalam kitabullah. Allah taufiq wal afiyah. Allah hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.